Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Bertemu kembali dalam ibadah persetia live streaming pada malam hari ini. Walaupun dalam kondisi yang belum begitu memungkinkan untuk kita onsite, tetapi tidak ada sesuatu yang menghambat bagi kita untuk bisa senantiasa bertemu melalui live streaming ini.
Kita akan bersama-sama belajar firman Allah dengan satu tema yaitu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya percaya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua pasti menikmati, merasakan pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Sepanjang hari, mulai dari kita bangun pagi, kita sudah dipelihara Tuhan dalam istirahat kita sehingga pagi bisa bangun, bisa menikmati udara segar, cuaca yang ada. Bahkan sepanjang hari kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu adalah semata-mata pemeliharaan Allah yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini Mazmur ini sangat populer buat kita semua karena di dalam kitab Mazmur ini yang ditulis oleh Daud menceritakan tentang penggembalaan Tuhan yang sungguh luar biasa, tentang pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi Daud secara khususnya. Di dalam Mazmur pasal yang 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 demikian, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini pengakuan Raja Daud, di mana Raja Daud merasakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan Allahnya itu adalah gembala yang bertanggung jawab. Seorang gembala yang bertanggung jawab adalah dia senantiasa memberikan makanan kepada domba-dombanya. Dia akan menjaga domba-domba itu dari mara bahaya yang akan mengancam, mara bahaya yang mengintai daripada gembala-gembala itu. Daud adalah seorang gembala. Dia menggembalakan ternak di padang, sehingga dia tahu persis kehidupan seorang gembala itu seperti apa, yang senantiasa melindungi, yang senantiasa menaungi, senantiasa menopang, bahkan menolong domba-dombanya itu. Pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat dalam setiap kehidupan kita itu meliputi beberapa hal. Malam hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang kami catat di sini tentang pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu memberikan kecukupan. Di dalam ayat 1 dan 2 diceritakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Daud itu meyakini bahwa Tuhan Allahnya itu adalah gembalanya. Dia merasakan tidak pernah dan tidak akan mengalami kekurangan sebab mempunyai gembala yang baik. Daud meyakini bahwa dia senantiasa meyakini kepada Tuhan bahwa Tuhan membawa kepada Daud itu kepada makanan ataupun air yang berlimpah. Dikatakan di sana, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing kepada rumput yang hijau artinya rumput yang penuh dengan makanan bagi ternak itu. Karena kita tahu saat itu
Yang digembalakan Daud adalah kambing dan domba. Di sana mereka makan rumput, kambing binatang itu makan rumput. Sehingga Daud membawa binatang-binatang itu ke padang rumput yang hijau. Supaya apa? Kambing domba itu tidak akan pernah mengalami kelaparan. Bahkan membawa kepada air yang tenang, artinya air yang melimpah di situ. Sehingga saat domba dan kambing itu haus, dia akan bawa ke sana untuk minum air, sehingga tidak pernah mengalami kekurangan. Hal-hal ini Tuhan menjamin dan memberikan kecukupan kebutuhan bagi kita. Kita ini seperti diibaratkan domba-dombanya Tuhan. Kita ini jemaat Allah yang senantiasa dicukupkan dengan rumput yang hijau, artinya dengan makanan-makanan harian kita. Mungkin yang sehari-harinya makan nasi, Tuhan cukupkan dengan makanan nasi, dengan lauk pauk, dengan sayur mayur, dengan buah-buahan yang segar. Tuhan cukupkan itu. Tuhan memberkati hidup kita sehingga kita bisa menikmati itu. Kita merasakan disegarkan hidup kita. Bahkan bukan hanya makan, minuman pun kita disiapkan oleh Allah sehingga kita tidak pernah mengalami kehausan. Secara rohani kita juga tidak pernah mengalami kekurangan. Bapak Gembala kita senantiasa memberikan kepada kita firman-firman yang baru, pengajaran-pengajaran yang baru bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah mengalami kelaparan, kehausan rohani kita. Tidak pernah mengalami kekurangan, kehausan jiwa kita akan firman Allah. Sehingga kita bersyukur Tuhan telah mempersiapkan semuanya ini bagi kita, sehingga secara jasmani maupun secara rohani kita dicukupkan. Kita tidak pernah dan tidak akan mengalami kekurangan. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia memberikan kesegaran. Ini yang kedua. Kalau yang pertama memberikan kecukupan untuk hidup kita, untuk jiwa kita, untuk jasmani kita. Yang kedua memberikan kesegaran bagi kita. Gembala yang baik akan memberikan kesegaran bagi domba-dombanya. Ia sendiri membuat Daud tetap bersemangat. Tuhan membuat Daud tetap bersemangat untuk memperoleh kekuatan yang baru. Ketika dia dalam kesulitan, ketika Daud dalam kesulitan, ketika kita dalam mengalami kesulitan, dengan cara mengingat akan kebaikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesegaran. Jadi saat kita mengalami permasalahan demi masalah, kita mengalami problem yang ada dalam hidup kita, kita selalu ingat akan Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan itu selalu ada bagi kita, sehingga akan memberikan kesegaran bagi kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia akan membuat hati kita ini berseri-seri. Dia akan membuat wajah kita ini bersuka cita. Sebab Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk itu, kalau hidup kita segar, jiwa kita segar, artinya kita mempunyai semangat, kita mempunyai sukacita. Untuk itu, mari sukacita yang Allah berikan kepada kita ini kita tetap pelihara di dalam Tuhan. Allah menuntun agar hidup kita senantiasa ada dalam kebenaran dan dalam kehendaknya, sehingga kita akan mengalami kebenaran dan kesegaran itu. Ini kesegaran yang ada dalam hidup kita ini membuat kita bergairah, membuat kita ini semangat untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk tetap semangat menjalani hidup kita ini. Sebab Allah kita tidak pernah yaitu meninggalkan kita. Allah kita senantiasa
menyertai dalam setiap langkah kita. Jangan takut, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Yang ketiga, yang sempat saya catat di sini adalah memberikan penyertaan. Ini Tuhan Allah itu senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar kata atau istilah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita benar-benar Immanuel dengan Tuhan, kita tidak pernah mengalami ketakutan. Ketakutan dalam hal apapun juga. Saat kita berjalan dalam gelap, kita tidak perlu takut. Di situ ada hantu, biar saja dalam nama Yesus pasti kita diberikan kekuatan. Bagi orang yang takut berjalan di dalam gelapnya dunia ini, dalam gelapnya alam ini. Tetapi saat kita mengalami apapun yang kita alami, mungkin dalam lembah-lembah kelam, kita tidak takut. Sebab Allah ada bersama-sama dengan kita. Di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini penyertaan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kekuatan yang Allah berikan akan senantiasa memberikan kita, yaitu semangat untuk terus maju menghadapi situasi seperti ini. Pandemi belum selesai, tetapi jangan takut, sebab Allah beserta dengan kita. Ayat yang keempat ini, sekalipun kita ini berjalan dalam lembah kelam, artinya mungkin kita berjalan dalam jurang yang paling dalam, hidup kita ini diperhadapkan dengan permasalahan yang sulit pun, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit kembali. Tuhan memberikan kepada kita semangat untuk dapat kembali bangkit dan naik dan naik, sehingga kita bisa bangkit di dalam Tuhan. Sukacita Allah itu ada. Pada saat-saat menghadapi bahaya, pada saat-saat menghadapi kesulitan dan bahkan kematian, kita tidak takut, ataupun Daud tidak pernah takut. Di sini dikatakan karena Daud yang menulis, Daud itu tidak takut. Karena kenapa? Allah beserta di dalam setiap situasi kehidupan. Di dalam setiap situasi kehidupan itu bagaimana? Setiap situasi kehidupan kita dalam kondisi apapun, Tuhan selalu ada. Dalam pengalaman di puncak, situasi saat kita menyenangkan, kita senang, kita sukacita, penyertaan tetap ada. Saat kita ada di dalam lembah yang datar, jalan yang datar, artinya saat ini mungkin, saya biasa-biasa saja, berkat Tuhan melimpah bagi kami, bagi saya, saya berjalan dengan sukacita. Tapi ingat, itu penyertaan Tuhan juga selalu ada. Bahkan saat kita mengalami masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya kita ini mengalami jalan buntu, kita menyerah, kita pasrah kepada Tuhan. Percaya, penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Asa kita saat kita jatuh, itu saat kita dalam lembah kelam itu, kita selalu ingat Tuhan. Kita mengucap syukur, sebab kunci untuk kita bisa bangkit, kunci untuk kita bisa kembali semangat adalah dengan kita mengucap syukur. Artinya apa? Kalau kita mengucap syukur, berarti kita masih ingat Tuhan. Namun saat kita jatuh dalam lembah kelam, kita tidak ingat Tuhan, kita tidak bisa bersyukur, kita ngelokro, kita pasrah bongkoan begitu saja. Ya sudah, mungkin kita akan terus nelongsok, wah koyong ini rasane urip neng alam dunia. Seperti itu mungkin rasanya ya, kalau ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, semua mungkin seolah-olah tidak memperdulikan kita. Tetapi kalau kita ini tetap setia kepada Tuhan, kalau kita ini tetap ada dalam kuasanya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kemenangan demi kemenangan itu akan kita nikmati.
bagi kita. Janji Tuhan penyertaannya begitu sempurna. Janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita itu betul-betul nyata. Hanya kita saja yang kadang-kadang ini melupakan Tuhan. Hanya saja kita kadang-kadang seolah-olah kita ini benar-benar hidup sendiri, tapi di situ ada kekuatan di dalam Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada adalah tongkat kecil. Kalau pada zaman sejarah kerajaan, kita ingat Minak Jinggo, ya itu cerita sejarah itu, dia punya gada warna kuning. Itu suatu senjata yang mematikan bagi musuh. Gada itu adalah tongkat yang pendek yang digunakan sebagai kekuatan, sebagai kuasa dan kewibawaan. Saat Minak Jinggo itu kehilangan gada itu, dia bisa dipukul kalah oleh musuhnya. Ini begitu juga Allah kita ini mempunyai gada, senjata pertahanan. Kita ini memiliki itu juga. Senjata pertahanan atau kedisiplinan yang melambangkan kekuatan kita. Gadanya Tuhan, kekuatan yang dari Allah itu senantiasa bagi kita. Dan tongkatnya Tuhan, tongkat adalah tongkat ramping panjang yang salah satu ujungnya melengkung. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya tongkat ini, maaf ya, sering dipakai para nenek-nenek, kakek, ya lansia ya. Kadang-kadang kalau saya lihat di swalayan atau keluar di mal-mal, di toko itu kadang-kadang bertemu dengan opa, oma itu, mereka beliau-beliau ini pakai tongkat. Saya perhatikan tongkatnya itu bukan tongkat yang hanya memanjang biasa, tetapi di situ ada melengkung. Yang dipegang itu melengkungnya, sehingga akan merasa nyaman saat memegang itu, dan tongkat itu bisa dipakai untuk berjalan. Demikian tongkat itu dipakai Tuhan, dipakai Allah, dipakai Daud untuk mendekatkan mendekatkan domba-domba itu kepada Daud. Ini. Jadi saat gembala kita Abadania menggunakan tongkat itu untuk mendekatkan domba-domba itu yang mungkin sudah agak menjauh, ya, dan menjauh, ditarik, ayo balik lagi. Ya. Jangan terus tersinggung kalau kita diingatkan. Jangan tersinggung kalau kita dikunjungi oleh saudara-saudara kita yang mungkin karena sudah lama tidak beribadah, didatangi. Itu tujuannya untuk mendekatkan kembali, untuk membawa kembali, menuntun kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin kita atau beberapa jemaat yang merasakan, saya kok jauh dengan Tuhan, kok seperti ini. Ya mungkin ada yang datang, ya mari kita datang. Ini tongkat itu untuk menarik, untuk membawa, untuk mengamankan kita. Mungkin kita kalau dibiarkan terus akan melenceng, bahkan akan menjauh dari Tuhan. Tetapi fungsi tongkat itu untuk menarik ini kepada jalan kebenaran Tuhan. Juga untuk menyelamatkan dari kesulitan. Ya, mungkin kalau domba-domba itu kalau pergi meninggalkan kawanan domba yang lain, dia kan pasti akan kesasar, sehingga akan ditarik. Kalau saya pernah melihat visualisasi gambar di poster itu dulu, pernah ada domba yang jatuh, anak domba yang jatuh di jurang itu diambil pakai tongkat itu. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa kehidupan jemaat yang sudah jauh dari Tuhan ditarik, dibawa kembali dengan tongkat itu untuk kembali kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu sayang pada kita semua, sehingga penyertaannya Tuhan itu begitu sempurna bagi kita. Jadi gada dan tongkat Allah itu menjamin kasih dan bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah tidak mempunyai kasih bagi kita, ya mungkin sudah kita biarkan hidup dalam dosa, biarkan begitu saja. Mungkin Tuhan Yesus enak-enak di surga, tetapi karena Allah Bapa sayang kepada kita, sehingga Allah itu menurunkan anaknya, memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus itu bagi kita untuk membawa kita, menarik kita kepada jalan kebenaran Tuhan, dan kita diselamatkan.
Itu poin yang ketiga, yaitu memberikan penyertaan kepada kita semua. Kemudian poin yang keempat, yaitu memberikan masa depan. Dalam Mazmur pasal yang kelima, lihat dalam pasal 23 ayat 5 dan 6, di sana juga dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa itu artinya selama-lamanya. Kita akan diam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan menjamin masa depan kita. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Ini Tuhan menjanjikan bagi kita umat Tuhan ini adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh sukacita, bukan masa depan yang suram. Istilahnya anak-anak muda, kalau dulu saya sering ikut dengan bergaul dengan anak-anak muda, walaupun sekarang belum tua juga sih, tapi sekarang masih berjiwa muda. Itu mereka sering bilang, wah madesu. Saya nggak tahu, madesu itu apa sih? Saya kan, masa depan suram. Wah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mengatakan seperti itu, karena apa yang kita ucapkan itulah iman kita. Kalau orang luar mengatakan omonganmu adalah harimaumu, itu yang akan memakan. Jadi kalau kita mengucapkan, kalau kita berkata-kata yang baik, bukan madesu, artinya waduh masa depan suram. Tidak, di dalam Tuhan tidak ada masa depan yang suram. Semua masa depan dijanjikan oleh Tuhan gilang gemilang. Kita mengklaim janji Tuhan ini di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 ini, bahwa Tuhan menjanjikan masa depan kita ini adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Daud menyadari bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Dia melukiskan bahwa sepanjang hidupnya, kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti. Artinya apa? Selama hidup, kebajikan dan kemurahan belaka itu kan hanya bersifat sementara. Ini akan mengikuti sepanjang dia hidup di dunia. Artinya dia akan penuh dengan kecukupan. Dia tidak pernah mengalami kekurangan. Tidak ada yang buruk yang dirancangkan. Daud aja meyakini ini. Raja meyakini bahwa Tuhan itu tidak merancangkan yang buruk bagi kehidupannya. Apalagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan yang setia di dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi rancangan kita, sehingga kita penuh dengan pengharapan bagi Tuhan. Bahkan di hadapan musuhnya pun Daud di sini meyakini bahwa selalu menyediakan yang terbaik. Ini Daud menyatakan seperti itu. Di hadapan musuhnya Daud, Tuhan menyediakan yang terbaik baginya, bagi Daud. Di sini dikatakan tadi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya Daud makan bersama dengan lawan-lawan itu. Wah, gimana ini? Bertolak belakang. Kalau musuh biasanya memusuhi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun sering dimusuhi, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mengasihi musuh kita. Kasihlah musuhmu, di dalam perintah Tuhan seperti itu. Kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita mengasihi Tuhan
seperti kita mengasihi diri kita. Artinya kita setia kepada Allah dengan segenap hidup kita. Mari, pemeliharaan Tuhan yang boleh kita nikmati ini, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, yang boleh kita rasakan ini, jangan sia-siakan. Jangan ditinggalkan begitu saja. Tetapi mari kita sama-sama belajar untuk dapat terus mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita meyakini bahwa gembala kita itu adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa mengasihi kita, gembala yang senantiasa menuntun kita, gembala yang senantiasa menolong kita saat kita mengalami masalah, gembala yang selalu mengingatkan kita saat kita berada di jalan yang tidak benar, gembala yang selalu memberi support kepada kita saat kita mengalami kelesuan, diberikan semangat. Kita sangat bersyukur mempunyai gembala yang sangat baik, Abah Daniel, yang selalu setia 24 jam siap sedia, ditelepon langsung respon. Ini gembala yang baik, yang selalu mengerti apa yang kita butuhkan. Saat sakit ditelepon langsung datang untuk mendoakan, minta tolong didoakan. Hamba Tuhan ini selalu mendoakan. Saat dalam kondisi apapun, beliau selalu ada bagi kita. Untuk itu, puji syukur kepada Allah, sebab Allah mengirimkan seorang gembala yang baik bagi kita, untuk menolong kita, untuk mengajar kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Amin. Firman Allah kita cukupkan di sini. Yang jelas, mari kita sama-sama menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna ini. Kita diberikan kecukupan, kita diberikan kesegaran, bahkan kita diberikan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan Tuhan menjadikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Jalanmu tak terselangi di sebelah. Arti kehidupan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanat sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu
nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, kami nikmati pemeliharaan-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Engkau ada di setiap saat. Haleluya, Engkau memberi rancangan yang terbaik bagi kami, masa depan kami ada dalam genggaman tangan-Mu, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang hilang gemilang. Engkau menjanjikan kecukupan bagi kami, Engkau menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di tengah minggu ini Tuhan Allah masih memberikan waktu bagi kami untuk bisa bersekutu Tuhan, walaupun melalui live streaming Bapa, tetapi ini adalah suatu berkat bagi kami Tuhan, karena Allah senantiasa memberikan firman bagi kami Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kami kepada kesetiaan kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan kepada anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa,
buat pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Sepanjang kami hidup Tuhan, mulai dari kami lahir Tuhan, sampai kami saat ini boleh berdiri Tuhan, saat ini kami boleh menghirup udara Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, kejadian demi kejadian, karya demi karya yang Tuhan nyatakan atas kami. Semua ini adalah mendatangkan kebaikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang begitu sederhana, tetapi kami boleh mengingat kembali bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, kuasa Allah berlaku atas hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa mengingatkan kami, Engkau yang senantiasa menolong kami kepada jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah malam hari ini. Biarlah Allah akan meneruskan ke dalam hati kami yang paling dalam, supaya kami bisa mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Engkau, supaya kami tetap mengandalkan Engkau, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami mengakui itu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian Tuhan, tanpa Engkau ada di samping kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang malam hari ini mengikuti live streaming maupun yang malam hari ini bersama-sama kami di studio ini Tuhan. Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberkati pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Engkau akan menolong kami Tuhan. Kami mengklaim janji firman-Mu bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Daniel ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam segenap pelayanannya Tuhan. Kalau saat ini mengikuti rakerda Tuhan di Jawa Tengah, Engkau memberkati rakerda ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan hamba-Mu, apa yang diperbuat hamba-Mu, apa yang diperkatakan hamba-Mu Tuhan, biarlah semua Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang yang ada di dekatnya, bagi orang-orang yang mendengarnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengingatkan juga Tuhan untuk keluarganya, kiranya Engkau memberkati terus, supaya tumbuh kembang firman Allah itu boleh nyata di dalam setiap kehidupan mereka semua ya Bapa. Kami menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan, Aletheia Tirta Kencana, dalam segala pergumulan gereja kami Tuhan, kerinduan-kerinduan gereja kami Tuhan, visi dan misi gereja kami Tuhan, Engkau akan tetap terus meneguhkan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi surat pujian yang terbuka oleh umum Tuhan, dibaca oleh umum Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati base camp yang ada ini Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam negara yang adil, negara yang damai dan tentram sejahtera Tuhan. Berkati para pemimpin kami ini Tuhan, supaya boleh melakukan tugas dan kewajiban tanggung jawab mengemban tugas ini dengan baik, untuk memakmurkan bangsa kami, memberikan kebebasan bagi kami umat-umat minoritas untuk beribadah setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang akan mengakhiri persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Kiranya kami terima berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera Allah itu yang melingkupi segala akal menjadi bagian pada kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami malam hari ini nanti Tuhan akan istirahat, jaga lindungi kami semua, supaya kami boleh menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dalam Persetia live streaming. Haleluya.